Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang suku bunga bank. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Lulung Melani, M. Sabili R, Nadia Amalia, Namira Wahyu, Nur Hamidah, dan yang terakhir Nur Wafik Aziza. Selanjutnya, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu, apa itu bunga bank? Bunga bank yaitu suatu balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Dua macam bunga bank. Yang pertama, bunga simpanan. Bunga simpanan merupakan balas jasa dari bank kepada atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Contohnya, bunga tabungan, bunga giro, dan bunga deposito. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjaman merupakan balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya. Pinjaman tersebut dapat dikembalikan secara langsung ataupun bertahap dalam kurun waktu periode tertentu. Mengapa bunga pinjaman lebih besar daripada bunga simpanan? Umumnya, bunga pinjaman lebih besar karena merupakan keuntungan yang diperoleh bank dari para debiturnya. Sedangkan bunga simpanan yaitu keuntungan yang harus diberikan bank kepada nasabahnya. Tujuan dari besaran bunga pinjaman yaitu agar bank mendapatkan selisih untuk membayarkan bunga simpanan, termasuk membayarkan biaya operasional dan memperhitungkan keuntungan bisnis yang dijalankan. Bank terus melakukan promosi agar masyarakat lebih banyak menabung dengan imbal jasa berupa bunga. Kemudian, bank dapat menggunakan simpanan tersebut menjadi modal pinjaman untuk diputar kembali. Bunga pinjaman bank lebih besar daripada simpanan pun punya alasan lain, yaitu untuk menanggung risiko kredit macet atau risiko jika debitur tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya. Alasan itulah yang membuat proses dan mekanisme pengajuan pinjaman di bank tidak mudah, meskipun bunganya lebih rendah dibandingkan harus meminjam ke rentenir atau vintage yang menawarkan pinjaman online. Jenis-jenis bunga bank. Yang pertama, ada suku bunga tetap atau fix. Suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Contohnya, bunga KPR, rumah murah atau rumah bersubsidi yang menerapkan suku bunga tetap. Selain itu digunakan dalam kredit kendaraan bermotor juga. Yang kedua, suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya. Contohnya, suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya, untuk 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang. Yang ketiga, suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang dihitung dari jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Perhitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya. Contohnya, suku bunga flat digunakan dalam pemberian kredit tanpa agunan. Dengan suku bunga flat, kamu sudah mengetahui berapa nominal yang harus dibayarkan setiap bulan dalam kurun periode waktu tertentu. Yang keempat, suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya, semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Suku bunga efektif dianggap lebih adil bagi nasabah dibandingkan dengan menggunakan suku bunga flat. Pasalnya, suku bunga flat hanya berdasarkan jumlah awal pokok pinjaman saja. Contoh, suku bunga efektif digunakan dalam kredit rumah, kredit investasi, dan kredit dengan jaminan atau agunan. Yang kelima, suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas adalah suku bunga efektif yang disesuaikan agar jumlah cicilan yang dibayarkan tiap bulan tetap atau tidak berubah. Fungsinya agar nasabah tidak kebingungan dengan jumlah angsuran meskipun semakin menyusut setiap bulannya.
Contoh suku bunga anuitas diterapkan juga dalam kredit rumah, kredit investasi, dan kredit dengan jaminan atau agunan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana atau simpanan sedikit, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi yaitu dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Hal tersebut akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Sebaliknya, jika bank kelebihan dana, di mana simpanan lebih banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan, atau dengan cara menurunkan juga bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat. Yang kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti, jika untuk bunga rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat, untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank, tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, laba yang diinginkan. Merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang diinginkan. Yang kelima, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. Yang keenam, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. Yang ketujuh, reputasi perusahaan. Bonaviditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. Yang kedelapan, produk yang kompetitif. Produk yang kompetitif yaitu produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin karena produk yang dibiayai laku di pasaran. Yang kesembilan, hubungan baik. Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. Yang ke-10 yaitu jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya, pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula, sebaliknya, jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan ketiga oleh pihak perbankan. Komponen dalam menentukan bunga kredit. Menurut Kashmir, komponen dalam menentukan suku bunga kredit yaitu yang pertama, total biaya dana atau cost on fund.
Total biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk biaya giro, tabungan, maupun deposito. Yang kedua, biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Yang ketiga, cadangan risiko kredit macet. Cadangan risiko kredit macet merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Yang keempat, laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Yang kelima, pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Menurut ahli kulit, ini cara terbaik agar kulit sebening kristal. Jenis pembebanan bunga kredit. Jenis pembebanan bunga kredit menurut Kazimierz adalah sebagai berikut. Yang pertama, flat rate. Flat rate merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran atau cicilan setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalihkan persen bunga per periode dikali dengan pinjaman. Rumus perhitungan bunga flat. I sama dengan dalam kurung P kali R kali T dibagi JB. I merupakan interest atau bunga. P merupakan prinsipal atau pokok pinjaman awal. R merupakan rate atau suku bunga per tahun. T merupakan time atau jumlah tahun jangka waktu kredit. JB merupakan jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Yang kedua adalah sliding rate. Sliding rate merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalihkan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun. Akibatnya, angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya. Rumus perhitungan bunga sliding. Cicilan bunga sama dengan dalam kurung P kali L dibagi M. P merupakan pokok pinjaman, I merupakan suku bunga per tahun, M merupakan jumlah periode pembayaran dalam kurung bulan. Yang terakhir, floating rate. Floating rate merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan model ini suku bunga dapat naik, turun, atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Rumus perhitungan bunga floating rate. Cicilan bunga per bulan sama dengan PL kali I. PL merupakan pokok pinjaman awal. I merupakan tingkat suku bunga yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.